Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangdi Wiraguna, NIM 210503104. Saya dari Prodi D3 Teknik Elektronika, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah perbaikan dan perawatan perangkat pendingin, yaitu menjelaskan sistem mekanik, elektronik, dan sistem kelistrikan pada kulkas. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sistem mekanik pada kulkas dan sistem kelistrikan pada kulkas. Nah, jadi gambar yang ini adalah gambar dari sistem mekanik pada kulkas, dan gambar yang satunya ini adalah gambar dari sistem kelistrikan pada kulkas. Oke, yang pertama saya jelaskan yaitu dari sistem mekanik pada kulkas. Nah, di sistem mekanik pada kulkas ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama ada kompresor, kemudian ada pipa kondenser, dan ada expansor valve. Kemudian yang terakhir ada pipa evaporator. Oke, untuk cara kerja dari sistem mekanik pada kulkas ini sama seperti cara kerja dari sistem mekanik pada AC, yaitu dari komponen kompresor diberikan cairan ya, yaitu cairan refrigerant atau freon. Kemudian cairan tersebut akan masuk menuju ke pipa kondenser. Sini menuju ke pipa kondenser. Nah, kemudian di pipa kondenser ini akan menuju ke expansor valve. Di expansor valve, dan dari expansor valve ini akan masuk menuju ke pipa evaporator. Nah, cairan yang ada di pipa kondenser ini akan jadi panas ya. Ini dikarenakan tekanan dari kompresor dan tekanan dari expansor valve. Nah, jadi cairan yang ada di pipa kondenser ini akan ditahan ya oleh kompresor dan ditahan juga oleh expansor valve. Nah, tahanan tersebut akan membuat cairan yang ada di pipa kondenser ini akan berubah menjadi panas. Nah, kemudian untuk cairan yang berada di pipa evaporator akan berubah ya menjadi dingin. Ini dikarenakan expansor valve ini hanya mengeluarkan cairan dari pipa kondenser ini sedikit-sedikit ya, mengeluarkan sedikit-sedikit, dan akan membuat cairan tersebut berubah menjadi gas dingin. Nah, gas yang ada di pipa evaporator inilah yang akan menghasilkan dingin pada kulkas. Nah, kemudian gas dingin tersebut akan kembali menuju ke kompresor. Nah, di kompresor ini akan kembali lagi menuju ke pipa kondenser, dan begitu seterusnya ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sistem kelistrikan pada kulkas. Nah, di sistem kelistrikan pada kulkas ini terdapat
beberapa komponen, yaitu ada termostat, kemudian ada defrost timer, defrost thermo, plate heater, defrost heater, lampu, thermofuse, door switch, yang ini juga door switch ya. Kemudian ada kipas, evaporator, kemudian ada overload protector, dan ada kompresor, dan yang RC ini adalah kapasitor, dan di sini ada PTC relay, dan yang terakhir ada tegangan PLN yang sebesar 220 volt AC. Nah, baik, dari listrik PLN yang sebesar 220 volt AC, di sini terdapat L, N, dan E. L ini adalah line atau fase, N ini adalah netral, dan E ini adalah ground. Nah, jadi elektron yang mengalir yaitu dari line atau fase. Jadi elektronnya seperti ini ya. Akan menuju ke termostat. Nah, termostat ini berfungsi sebagai mengatur suhu pada kulkas. Nah, jadi cara kerja dari termostat ini bisa untuk mematikan dan menghidupkan mesin yang ada pada kulkas. Nah, jadi saat kulkas dalam keadaan dingin, maka otomatis termostat ini akan terputus ya, dan mesin yang ada pada kulkas juga akan mati. Kemudian saat kulkas dalam keadaan belum dingin, maka otomatis termostat ini akan menyambung dan menghidupkan mesin yang ada pada kulkas. Nah, jadi gambar ini saat posisi pintu kulkas dalam keadaan tertutup ya. Jadi elektronnya tidak ada yang turun ya. Jadi semuanya akan menuju ke termostat. Nah, dari termostat ini akan menuju ke defrost timer. Nah, defrost timer ini berfungsi untuk timer pada saat proses mencairkan bunga es di evaporator pada kulkas. Nah, jadi defrost timer ini terdapat 4 kaki ya. Nah, saat pencairan bunga es, maka kaki yang terhubung yaitu kaki 3 dengan kaki 2 ya, akan terhubung ke sini, maka otomatis kaki 3 dan 4 ini akan terputus. Jadi kaki yang terhubung ke sini ya, dari 3 ke 2. Kemudian akan menuju ke defrost thermo. Nah, dari defrost thermo ini akan menuju ke plate heater dan defrost heater. Nah, plate heater dan defrost heater inilah yang berfungsi untuk mencairkan bunga es. Nah, jadi elektronnya itu seperti ini ya. Dari defrost timer menuju ke defrost thermo, kemudian menuju ke plate heater dan defrost heater, kemudian
elektron ini akan menuju ke thermofuse. Nah, kemudian dari thermofuse ini akan menuju ke netral ya, akan mencari netral. Nah, saat proses pencairan bunga es, maka depreciator ini akan menjadi panas ya, dan mencairkan bunga es yang ada pada evaporator. Nah, saat proses pencairan bunga es sudah selesai, maka termo ini akan merespon dan memutus arus yang menuju ke flat heater dan defroster ini. Dan defroster ini juga akan merespon dan memutus arus dari kaki 3 ke kaki 2 dan menyambung kembali dari kaki 3 ke kaki 4. Jadi saat bunga es sudah mencair, maka otomatis defroster ini akan kembali menuju ke kompresor atau menghidupkan kembali kompresor. Jadi dari sini ya, dari kaki 3 ini akan kembali menyambung ke kaki 4. Jadi kaki 3 dan kaki 2 ini akan terputus. Jadi elektronnya yaitu dari defroster akan menuju ke sini ya, dan menuju ke bawah. Nah, kemudian akan menuju ke overload protector. Nah, overload protector ini berfungsi sebagai pengaman dari kompresor. Saat ada arus berlebih atau kompresor terlalu panas, maka overload protector ini akan memutus arus yang mengalir ke kompresor. Nah, jadi elektron yang mengalir yaitu dari overload protector akan menuju ke kompresor. Nah, di kompresor ini terdapat C, R, dan S. C ini adalah common, R ini adalah running, dan S ini adalah starting. Oke, jadi elektronnya akan menuju ke C, kemudian dari C ini akan menuju ke R dan S. Nah, dari C ke S dan C ke R ya. Nah, S ini adalah starting. Starting ini hanya membantu pada saat awal kompresor hidup. Nah, saat awal kompresor hidup, maka S ini akan membantu, dan saat kompresor sudah hidup, maka starting ini akan mati ya. Nah, kemudian dari S ini, sini terdapat relay ya, PTC relay. Nah, PTC relay ini juga sama berfungsi sebagai pengaman dari kompresor. Jika sewaktu-waktu ada arus berlebih, maka PTC relay ini akan mengamankan kompresor. Nah, kemudian akan menuju ke netral ya. Menuju netral. Nah, di sini terdapat kapasitor. Dua buah kapasitor. Nah, kapasitor ini berfungsi sebagai penyetabil tegangan atau penyimpan tegangan sementara. Nah, kemudian S ini hanya membantu ya. Jadi R ini hidup, maka elektronnya akan menuju ke sini, ke R, ke running, dan menuju ke netral. Nah, jadi ini masih dalam kondisi kulkas tertutup ya. Nah, saat pintu kulkas tertutup, maka
kipas evaporator akan terkena elektron ya. Jadi elektron yang mengalir yaitu dari sini menuju ke kipas evaporator, kemudian menuju ke door switch, dan menuju ke door switch ini ya, kemudian menuju ke netral. Nah, jadi ini kulkas masih pintu kulkas masih dalam kondisi tertutup. Nah, saat pintu kulkas dalam kondisi terbuka, maka door switch ini otomatis akan ke sini ya. Otomatis akan menyambung ke sini dan memutus dari kipas evaporator ini. Jadi elektron yang mengalir yaitu dari sini akan menuju ke lampu, dan otomatis lampu ini akan hidup ya, karena di sini sudah menyambung dengan netral. Nah, jadi elektron ini akan menuju ke netral. Jadi saat kondisi kulkas terbuka, pintu kulkas terbuka, maka kipas evaporator ini tidak akan ada elektron yang mengalir ya. Jadi elektron yang mengalir hanya ke bawah, dari sini ya, ke bawah menuju ke overload protector dan kompresor. Baik, mungkin segitu saja video saya tentang penjelasan sistem mekanik pada kulkas dan sistem kelistrikan pada kulkas. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah menonton. Baik, mungkin segitu saja video saya kali ini. Semoga videonya dapat dimengerti, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parm Santi. Om Santi 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 Om.